Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Nurmadesi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Pada video kali ini, saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Tianti, selaku guru matematika kelas 7 di SMP Negeri 2 Gabus Wetan. Baik Bu Tian, sesi kali ini yaitu sesi praobservasi di mana kita akan melakukan percakapan sebelum nanti Bu Tian itu mengajari kelas gitu ya, proses pembelajaran di kelas. Ini bertujuan untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan agar Bu Tian lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, proses pembelajaran yang terbaik di kelas. Baik, Bu. Nah, pada praobservasi kali ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan nih Bu Tian ya. Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang nanti peserta didik akan capai di pembelajaran nanti pada saat observasi? Ya, tujuan pembelajaran untuk kelas 7 sekarang itu matematika. Yang pertama tentang pola bilangan pada semester 1 sekarang, di mana anak itu harus bisa buat mengerti atau memahami tentang apa itu pola bilangan bulat misalkan. Di sini kan bilangan bulat itu ada bilangan positif dan bilangan negatif. Tetapi dalam bilangan ini terdapat beberapa, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana nanti anak itu harus bisa memahami bagaimana tentang pola bilangan tersebut. Tetapi pada dasarnya anak itu kan dari kelas 7 sekarang masih seperti anak yang dulu, maksudnya masih ke bawah emosinya itu waktu SD misalkan. Jadi kebanyakan anak itu banyak yang belum mengerti tentang bilangan positif itu bagaimana, bilangan negatif itu bagaimana, arahnya ke bagian mana Bu kalau positif misalkan, dan negatif itu arahnya ke bagian mana. Dan pada dasarnya setelah saya observasi di kelas itu banyak anak yang belum belajar tentang materi tersebut. Tetapi ada beberapa sekolahan SD juga yang sudah menerapkan. Tapi kebanyakan banyak yang belum menerapkan. Iya, baik, berarti tujuan pembelajaran nanti untuk pembelajaran saat observasi itu anak-anak diminta untuk memahami ya Bu ya tentang pola bilangan, baik itu bilangan positif maupun bilangan negatif. Baik Bu Tian, nah untuk selanjutnya yaitu saya ingin bertanya mengenai area pengembangan Ibu untuk observasi nanti. Area pengembangan mana nih yang ingin Ibu Tianti fokuskan gitu Bu? Bisa tolong dijelaskan Bu Tian? Baik Bu, saya di sini menggunakan area pengembangan manajemen kelas, di mana anak yang biasanya contohnya ya ribut di kelas gitu kan. Saya ingin menerapkan anak itu agar tidak ribut di kelas, agar kelas itu menjadi nyaman, tidak bising dengan suara anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa belajar dengan konsentrasi yang nyaman, intinya mah yang bisa mereka ikuti tanpa ada suara. Ya kalaupun ada suara mungkin dari anak yang bertanya atau anak yang ingin izin atau kemana gitu. Tapi dengan cara saya itu ingin anak itu tidak berisik pada saat belajar gitu. Dan satu lagi ada pengelolaan pada aktivitas waktu. Waktu itu harus yang efisien, saya ingin menerapkannya. Karena apa? Di sini kadang kita itu melebihi waktu dari pembelajaran tersebut. Tetapi semaksimal mungkin saya harus bisa tepat waktu untuk melakukan pembelajaran tersebut. Ya, baik. Yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Ibu Tian tadi terkait area pengembangan, yang pertama yaitu manajemen kelas ya Bu ya, yang terdiri dari 2 poin, di mana Ibu Tian ingin pembelajaran itu yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai. Dan yang kedua yaitu pengelolaan waktu ya Bu Tian ya, karena terkadang kita sebagai guru tuh melebihi jam pelajaran gitu kan, belum penutup, belum refleksi, tetapi jam pelajarannya sudah habis. Betul sekali Bu. Berarti area itu yang ingin difokuskan untuk nanti observasi ya Bu Tian. Oke. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin bertanya mengenai rancangan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Tianti terapkan, seperti strategi
atau metode pembelajaran yang ingin Ibu Tianti terapkan nanti? Ya, metode pembelajaran di sini saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional, di mana anak kelas 7 itu kan sekarang masih pola pikirnya itu kan masih suasana waktu SD atau masih kelas 6 yang dulu. Sekarang udah memasuki di mana kelas 7 yang sekarang atau udah pindah jenjang SMP. Banyak anak itu kadang pengennya istirahat aja waktu belajar. Waktu belajar masih mulai, tetapi anak tersebut, "Bu, udah istirahat belum? Bu, udah pulang belum?" Padahal posisinya waktu itu kan masih belajar. Nah, anak itu jadi masih belum bisa mengontrol emosinya mereka. Karena apa? Masih belum bisa menerapkan mana jenjang SD dan mana jenjang SMP gitu. Iya. Berarti ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Betul. Sehingga anak bisa mengelola emosinya saat pembelajaran di kelas nanti agar ya tujuannya yaitu pembelajarannya lebih kondusif ya Bu Tian. Baik. Nah, bagaimana media pembelajaran nih Bu, terkait dengan media pembelajaran yang akan Ibu Tianti gunakan saat pembelajaran di kelas nanti untuk observasi? Baik. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah media pembelajaran diferensiasi konten ya. Contohnya itu seperti alat peraganya, ada dari sebuah kardus misalkan yang saya buat, dan ada dari sebuah gambar atau berupa print out yang saya terapkan terhadap anak. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada anak agar anak itu lebih memudahkan. Ini loh yang caranya, misalkan cara untuk menentukan bilangan positif itu ke arah kanan misalkan, dan bilangan negatif itu ke arah kiri. Nah, dengan alat peraga atau gambar itu kan memudahkan anak agar anak bisa melihat dan menarik untuk menunjukkan ke anak. Tidak seperti halnya misalkan di papan tulis itu kan kadang kurang menarik gitu untuk anak melihat. Tetapi kalau misalkan menggunakan alat peraga atau menggunakan gambar itu kan menarik terhadap anak dan tidak jenuh untuk belajar. Iya. Berarti jadi anak itu lebih antusias ya Bu, jika kita menggunakan media pembelajaran yang menarik. Seperti tadi Bu Tianti mengatakan bahwa Bu Tianti akan menggunakan 2 media ya Bu ya. Yang pertama yaitu alat peraga dan yang kedua yaitu gambar. Sehingga kita berharap memudahkan anak untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran nanti. Baik Bu, bagaimana untuk jadwal nih Bu, jadwal supervisi atau observasi nanti kita di kelas? Kapan waktunya, tanggalnya, dan di kelas mana nih Bu yang ingin Ibu ajar nanti? Untuk melakukan supervisi atau observasi di kelas ya, itu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus ya, di jam pertama dan kedua di kelas 7F ya Bu, saya ada jamnya. Gitu. Oke, baik Bu Tia, nanti pada saat jam pertama dan kedua hari Kamis tanggal 8 Agustus nanti saya akan datang ke kelas Ibu Tian untuk melihat jalannya proses pembelajaran, dan juga saya akan mencatat hal-hal apa saja nih Bu yang terjadi khususnya di area pengembangan yang ingin Ibu Tianti explore di bagian pengelolaan waktu atau manajemen kelas dan juga kondisi kelasnya nanti seperti apa ya Bu Tian ya. Nah, setelah observasi nanti saya juga akan melakukan sesi pasca observasi, di mana pasca observasi itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu, selaku pengajar praktik dari calon guru penggerak angkatan 10. Baik Bu. Ya, semoga nanti observasinya lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Tian. Baik Bu Ayu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang pelajaran matematika. Oke, ini kelas 7F ya. Sebelumnya sudah berdoa? Ya, silahkan berdoa terlebih dahulu. KM-nya mana? Boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Rayhan ada? Raihan. Rehan. Baik, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Masih dengan bilangan positif dan bilangan negatif. Di bab pertama ini, Ibu harapkan kalian itu dapat menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan. Sekarang Ibu akan praktekkan, nanti kalian harus bisa menggunakan garis bilangan. Dan yang kedua ada di sini membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkan pada garis bilangan. Oke, pembelajaran hari ini bisa dimulai. Di sini Ibu akan menyalakan musik agar kalian belajarnya lebih rileks ya. Paham? Tapi hanya sebentar sebelum memulai pembelajaran saja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, diharapkan nanti kalian belajarnya tidak ada yang mengantuk, harus semangat. Oke, bisa dimulai untuk mendengarkan? Oke, siap. Ini ya. Tidak ada boleh yang mengantuk ya. Ini hanya untuk merilekskan kalian sebelum belajar. Oke, sekarang bisa dimulai untuk belajar. Baik. Kalian masih ingat bilangan positif dan bilangan negatif? Baik, coba perhatikan. Kemarin Ibu sudah mencontohkan tentang masalah suhu di daerah kalian. Apakah ada yang masih ingat? Jika suhu di rumahnya Reno, baik, perhatikan. Di sini ada suhu di daerah rumahnya Reno, Sultan, dan juga rumahnya Rehan. Coba di sini suhu yang paling dingin. Itu suhu di mana? Di rumahnya? Di rumah milik Sultan. Itu suhunya adalah minus 16. Oke. Kalau suhu paling panas di mana? Di rumah Reno, yaitu berapa? 36 derajat Celcius. Baik. Kalau di suhu rumahnya Rehan itu bagaimana keadaan suhunya? Sedang, cuma cenderung dingin. Baik. Di sini Ibu akan menggambarkan tentang garis bilangan. Ya, di sini ada yang namanya garis bilangan. Kalau kita ambil sebelah kanan, ini namanya bilangan apa? Oke, bilangan positif. Sedangkan di sini ada bilangan negatif. Bukan, ini adalah bilangan 0 ya, bukan bilangan negatif. Tetapi bilangan negatif itu ada di sebelah angka 1 ke arah kiri. Ini adalah bilangan negatif. Oke. Kalian masih ingat? Kalau Ibu membuatkan soal, di sini ada soal negatif 7 ditambah dengan negatif 2. Hasilnya berapa? Berapa? Oke, caranya kita perhatikan. Di sini kita mulai dari angka berapa? Angka 1. Kita pergi ke sebelah kanan atau kiri? Kiri, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon maaf. Negatif 9 itu arahnya di sebelah mana? Kiri. Kita pindah lagi ke positif 5. Jadi dari sini kita pergi ke arah sebelah kanan. Oke, 1, 2,
3, 4, 5. Jadi hasilnya berapa? Negatif 4. Oke. Hasilnya adalah negatif 4. Kalau sudah bisa, Ibu mau ada beberapa anak untuk maju ke depan. Ada yang mau? Sulhan boleh? Boleh. Ibu kasih soal, silakan maju dulu ke depan. Soalnya di sini Ibu buat untuk Sulhan. Ada lagi satu orang yang mau maju, perempuan? Boleh, Saiful. Perempuannya nggak ada di sini, tapi praktekkan menggunakan garis bilangan. Di sini garis bilangan milik Sulhan digambar, dan di sini ada garis bilangan milik Saiful. Boleh di sini. Ini untuk Sulhan dan ini untuk Saiful. Boleh, silakan dicoba dulu. Yang lain yang perempuan ada yang mau maju ke depan mencoba. Yang lainnya perhatikan, tidak ada yang berbicara. Nggak apa-apa. Sekarang siapa yang mau mencoba? Jawabannya Sulhan mana? Belum? Jawabannya Saiful. Silahkan Sulhan, coba dicari jawabannya. Arahnya ke sebelah mana? Dan Saiful juga sama, dicari arahnya ke sebelah mana. Sulhan ada di nomor 1 dan Saiful ada di nomor 2. Punya Saiful sudah? Masih belum bisa? Ya udah, sini Bu yang jelasin. Tutupnya mana? Sulhan mana? Ya, Saiful boleh duduk dulu. Sulhan? Jawabannya mana? Masih bingung? Oke, di sini Sulhan sama Saiful masih bingung mana yang dijumlahkan dan mana yang dikurangi. Kemarin rumusnya sudah ditulis. Sudah kan? Kalian bisa lihat rumusnya itu bagaimana. Perhatikan, lihat bukunya masing-masing. Di sini ada jawabannya milik Saiful. Kalau Sultan jawabannya berapa menurut Sultan? Jawabannya milik Sulhan. Apakah betul jawabannya positif 4? Oke, kita coba ya. Di sini ada negatif 4. Soal pertama, arahnya ke sebelah mana? 1, 2, 3, 4. Ditambah dengan positif 5. Kalau positif arahnya kemana? Kanan. Baik, dari sini kita pergi ke arah kanan. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Jawabannya betul? Betul. Oke, jawaban Saiful betul. Boleh kita tepuk tangan? Ya. Jawaban Saiful itu betul, adalah negatif 5. Sedangkan, nah ini di soal ini ya. Sedangkan di sini ada lagi, Sulhan itu mempunyai hutang 7.000. Tetapi dia itu mengurangi hutangnya adalah berapa? 2.000. Jadi sisa hutang milik Sulhan berapa? 5.000. Ya, bisa sarehan ada? Mana sarehan? Sudah bisa sarehan? Lumayan. Kalau Ibu tanya, negatif 4 dikurangi dengan negatif 1. Berapa hasilnya? Negatif 4 dikurangi dengan negatif 1. Apakah betul hasilnya negatif 3? Betul. Baik, ada lagi Ibu mau tanya sama Salsa mana? Baik. Kalau Ibu punya soal negatif 5 ditambah dengan negatif 7. Hasilnya berapa Salsa? Negatif 12. Baik, kalian sudah bisa semua? Sudah. Yang di belakang? Sudah paham? Sudah. Yang masih belum paham, ada? Sudah bisa semua? Ini siapa yang namanya? Sandi. Siapa namanya? Sandi belum bisa? Restu belum? Yang masih bingungnya yang bagian mana? Antara hutang sama tambah. Oke, baik. Kalau misalkan perhatikan ini. Ya. Di sini ada yang namanya negatif dengan negatif. Rumusnya kalau negatif dikurangi dengan negatif apa? Kemarin sudah ada rumusnya, silahkan dibuka. Negatif dikurangi dengan negatif hasilnya adalah apa?
positif. Ya, perhatikan. Di sini ada negatif 2 ditambah dengan negatif 1. Coba Ibu mau tahu jawaban kalian itu hasilnya berapa? Positif. Kenapa bisa positif 1? Coba Ipul. Sini ke depan, Saipul. Kenapa bisa jawabannya negatif 1 hadapnya ke teman? Kenapa? Karena kene Bahasa Indonesia. Coba. karena saya utang 2.000 Sama siapa? sama Reno. Ya. Saya membayar 1.000. Ya, sisa hutang kamu? Bayar 1.000. 1.000. Sisa hutang kamu berapa? 1.000. Negatif atau Negatif. positif? Negatif. Negatif 1. Oke, sudah paham Saipul? Sudah. Sudah. Restu sudah? Restu mau maju boleh mencoba? Ya. Di sini Restu itu mempunyai soal negatif 3 dikurangi dengan negatif 2. Hasilnya adalah berapa? Negatif. Negatif 1. Kenapa bisa negatif 1? Ada yang tahu? Karena saya memiliki utang. Coba Reno, sekarang Reno coba menjelaskan. Jadi di sini Reno mempunyai hutang sama siapa? Sama Saipul berapa? 3.000. Sedangkan Reno baru bayarnya berapa? 2.000. Boleh ada yang mau mencoba? Boleh Reno? Siapa lagi? Nomor telur dikit ya, Bu. Bagian Ada lagi? Yang perempuan mana suaranya? Kok dari tadi yang maju laki-laki saja? Ada lagi? 2 lagi. Rizky, boleh Rizky? Baik, coba perhatikan ke depan. Di sini ada negatif 4 ditambah dengan negatif 5. Ya, hasilnya adalah berapa? Negatif 9. Kenapa bisa negatif 9? Positif. Positif. Jadi hasilnya adalah 9. Hasilnya dari positif, negatif ditambah dengan negatif, hasilnya apa di rumus? Positif. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya sudah cukup sampai di sini. Coba kalian bisa menyimpulkan? Bisa. Simpulan dari pembelajaran hari ini gimana? Kalian bisa memahami tentang bilangan bulat dan bilangan positif. Kalian sudah bisa menentukan. Nah, sekarang nanti buat minggu depan atau pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba sifat asosiatif, bilangan positif, sifat distributif, bilangan positif atau negatif, dan sifat komunikatif. Komunikatif, bukan komunikasi ya. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini diharapkan kita semua bisa memahami tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ya, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh Rizky gimana? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, semoga nanti kalian bisa belajar lebih giat lagi untuk kedepannya. Belajarnya yang semangat, belajarnya dikurangi untuk bercanda sama ngobrol bersama temannya. Ya, mungkin itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya setelah kemarin melakukan observasi. Nah, namun dalam video ini saya akan ditemani dengan pengajar praktik
yaitu Bapak Unang Nuansah. Nah, setelah ini mari kita simak video tentang percakapan pasca observasinya. Selamat pagi Bu Tian. Selamat pagi juga Ibu Ayu. Bu Tian, terima kasih ya Bu ya sudah berkenan hadir untuk melakukan sesi pasca observasi. Baik Bu Ayu. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih kemarin Bu Tian sudah bersedia juga untuk berkolaborasi dalam observasi di kelas 7F pada pelajaran matematika kemarin. Iya Ibu Ayu. Gimana kabarnya Bu Tian? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Nah Bu, kemarin kan Ibu sama saya sudah sama-sama ya Bu ya melakukan sesi praobservasi di mana kita berdiskusi, membicarakan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan observasi. Selanjutnya kita melakukan observasi juga di kelas 7F. Dan sekarang saatnya yaitu sesi diskusi di tahap pasca observasi. Baik Ibu Ayu. Nah, Bu Tian, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu Tian menilai sendiri gitu hasil proses observasi yang kemarin dilakukan, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 7F kemarin. Kemarin itu setelah diobservasi sama Ibu Rahayu, saya itu belum maksimal ya Bu, karena pada saat itu saya belum memiliki media pembelajaran. Dan ada juga saya itu poin keduanya belum bisa anak itu aktif secara keseluruhan Bu. Itu yang saya kemarin masih belum maksimal. Iya, berarti Bu Tian menilai itu terhadap proses belajar kemarin ada 2 poin ya Bu Tian. Iya, Bu, yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran yang belum Betul, Bu. maksimal dan juga belum mengakomodasi seluruh kebutuhan murid gitu ya Betul, Bu. Bu. Jadi anak-anak itu ada yang terlalu aktif dan ada yang sangat pasif gitu menurut Iya, Bu Bu, Tian. Iya, apa yang membuat Ibu Tianti itu bisa menilai demikian? Ya, karena waktu kemarin observasi itu saya menginginkan anak itu pada saat pembelajaran observasi sudah memiliki medianya masing-masing Bu. Karena terlebih dahulu itu saya sudah membuat kelompok terhadap anak-anak. Anak-anak itu masih belum bisa memenuhinya karena ada beberapa anak misalkan susah untuk kumpul atau susah untuk buat media pembelajaran buat belajar kelompoknya gitu. Jadi itu yang pertama poinnya Bu. Yang kedua itu kenapa anak jarang yang aktif gitu ya, ada sedikit yang aktifnya karena anak di kelas 7F itu mungkin setengahnya ya Bu, setengahnya itu masih belum bisa berhitung perkalian, pembagian, penjumlahan. Karena mereka itu dari SD mungkin kurang dalam penjumlahan, pengurangan atau perkaliannya. Jadi PR saya saat ini itu ya itu harus bisa membuat anak itu bisa dulu untuk hitungannya. Iya. Ya, itu Bu. Boleh tahu Bu, kan Bu Tianti sebelumnya sudah menugaskan kepada Iya, anak Bu. ya Bu ya, mempersiapkan media pembelajaran. Boleh Betul, tahu Bu. Bu seperti apa gambaran ininya media pembelajaran yang sebetulnya Iya boleh Bu. harus Media dibuat pembelajaran itu saya inginnya itu anak membuat operasi bilangan bulat atau OBIBUL singkatannya ya Bu. Di situ ada anak itu belajar tentang bilangan positif dengan bilangan negatif. Di mana nanti anak itu bisa menjumlahkan atau perkalian bisa, tapi dengan bilangan positif atau negatif. Nah, nanti kan hasilnya itu bagaimana gitu. Contohnya itu mereka punya hutang 7.000 ke temannya. Itu kan namanya bilangan negatif. Sedangkan anak tersebut baru membayarnya 5.000. Nah, itu kan berarti anak itu mempunyai hutang sisanya berapa gitu. Jadi saya belajarnya seperti itu, Bu. Iya, jadi media tersebut bisa mempermudah anak-anak untuk Iya, Bu. memahami ini ya Bu ya. Betul, Bu. Iya, tapi ternyata pada saat kemarin observasi, anak-anak belum mampu ya Bu, Iya, Bu, belum mampu belum. untuk menyiapkan media tersebut, Iya, Bu. media OBIBUL ya namanya tadi OBIBUL. ya. Ya, dan juga kebanyakan, bukan kebanyakan, 50% ya Iya, Bu. dari siswa kelas 7F itu belum aktif, namun 50%-nya itu sudah mulai ini ya, aktif dalam pembelajaran dan juga berani untuk
memberikan pendapat ya Bu ya, memberikan menjawab pendapatnya. pertanyaan juga. Betul, Bu. Baik, Bu Tian, bolehkah sekarang saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya kemarin saat observasi di kelas 7F? Boleh Ibu, mangga. Iya. Iya, yang saya lihat kemarin saat observasi itu, Ibu Tian sudah sesuai dengan RPP-nya, dimulai dari kegiatan awal ya Bu ya, pembukaan kegiatan inti dan juga penutupnya, diawali dengan doa gitu kan. Terus juga saya melihat ini, sudah tercapainya pembelajaran sosial emosional di situ. Karena pada saat kita berdiskusi di sesi praobservasi, Bu Tianti juga ingin ini ya, mau menerapkan gitu kan pembelajaran sosial emosional kepada siswa, di mana Bu Tianti pada saat itu menggunakan teknik stop, Iya Bu, ya, betul. menggunakan musik relaksasi, membuat anak-anak itu fokus sebelum mengikuti pembelajaran. Saya Betul. sudah melihat itu Bu, dan itu terlihat efektif gitu di kelas 7F. Lalu betul sekali apa yang tadi Bu Tianti paparkan. Berarti persepsi atau pandangan kita sama ya Bu, Iya, Bu. terkait media pembelajaran juga. Iya. Karena kemarin saya belum melihat media pembelajaran, alat peraga gitu ya yang digunakan Ibu Tianti. Iya, Bu, betul. Gitu, karena area pengembangannya juga kan di situ Ibu Tianti menerangkan bahwa ingin menggunakan media pembelajaran atau alat peraga. Iya, Bu. Namun belum nampak. Lalu nama juga tadi ada beberapa siswa yang sangat aktif dan ada beberapa siswa yang sangat pasif ya Bu ya. Betul. Nah, di situ saya melihat dan nampak jelas pada saat pembelajaran kemarin. Iya, betul Bu. Nah, menurut Ibu Tian ya, kalau melihat anak-anak ini nih, apa yang kurang aktif, ada yang aktif nih ya Bu, Iya. itu kan aset ya. Iya, Bu. Asetnya kita sebagai guru tuh melihat aset siswa yang mereka itu memiliki kemampuan lebih nih Bu. Betul, Bu. Dan kita juga melihat ada anak yang memang belum bisa. mampu gitu ya, belum bisa. Nah, bagaimana nih Bu Tianti, menurut Ibu Tianti itu cara agar saat kita memiliki aset yang lebih ini bisa membantu teman-temannya yang Iya, Bu. lain. Baik. Menurut Ibu gimana nih? Baik, saya jawab ya Bu. Iya. Ya, menurut saya ini saya mempunyai ide itu ingin membagi beberapa kelompok ya Bu, untuk kelompok diskusi. Jadi misalkan dalam satu kelas itu ada 10 orang yang aktif dalam pembelajaran matematika atau yang bisa dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian misalkan. Nah, di situ saya ingin dibagi 10 kelompok, jadi masing-masing satu anak yang bisa ini saya sebarkan ke setiap kelompok yang belum bisa Bu. Jadi biar lebih memudahkan anak-anak itu dalam proses belajar gitu. Iya, berarti Bu Tian itu memiliki gambaran atau bayangan ingin menerapkan diskusi kelompok gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak yang sudah bisa, sudah mengerti, sudah mampu untuk mengerjakan soal atau menjawab soal-soal yang tentang bilangan bulat itu bisa berbagi gitu ya Bu ya, sharing dengan teman-temannya, berdiskusi sehingga mereka itu bisa memiliki pemahaman yang sama. Iya. Dan tentunya bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu. Iya Bu, betul. Iya, betul sekali Bu, saya sepakat dengan Ibu Tian. Nah, kalau untuk ini Bu Tian, media pembelajaran ya, kalau kemarin kan Ibu Tian menginginkan anak sudah mempersiapkan medianya ya Bu. Nah, kalau antisipasi jika suatu saat nanti terjadi lagi nih Bu ya, seperti itu gitu kan anak-anak ini, apakah ada langkah konkret yang mau Ibu Tian lakukan gitu ketika media pembelajarannya itu tidak bisa dipenuhi oleh siswa gitu? Iya Bu, saya itu mempunyai rencana karena belajar dari sebelumnya ya Bu. Karena kan sebelumnya setelah saya inginnya hari ini anak-anak itu membawa media pembelajaran ternyata belum bisa. Karena ya ada kendala yang lain dari anak-anak. Saya itu mempunyai rencana ingin membuat sendiri Bu media pembelajarannya. Saya akan membuat entah dari misalkan dari kardus yang dilapisi atau bagaimana, dan itu saya mencarinya dari beberapa sumber. Contohnya saya bisa melihat dari teman-teman yang lain, misalkan yang
sudah pernah membuat media tersebut atau saya bisa melihat di berbagai macam media buat belajar di media sosial atau gimana gitu, atau di YouTube atau di mana gitu, agar saya bisa menyampaikan materi lebih baik lagi terhadap anak-anak. Iya. Nah, tadi kan Ibu Tian ingin membuat media pembelajaran yang kreatif ya Iya, Bu Bu, ya, yang kreatif. agar memacu anak-anak itu semangat untuk belajar, Betul, Bu. lebih tertarik untuk belajar. Nah, Bu Tian, bagaimana cara Bu Tian sendiri nih Bu untuk mengeksplor ya ide selain tadi melihat dari sharing dari Iya, Bu. teman ya Bu ya yang sudah pernah melakukan ataupun dari media sosial, apakah ada langkah lain yang ingin Ibu Tianti lakukan untuk pengembangan diri misalnya ya terkait dengan media pembelajaran atau pengelolaan kelas? Ya, biasanya saya mengikuti webinar ya Bu yang ada di grup tertentu, misalkan saya mengikuti sebuah grup tentang pembelajaran di ruang kelas atau bagaimana. Tetapi di ruang lingkup sekolah juga terkadang di grup ada beberapa guru yang memberikan link webinar untuk para guru agar mencoba mengupgrade agar bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi langkah untuk pengembangan dirinya Ibu Tianti mengikuti webinar ya Bu. Tentunya terkait dengan tadi media pembelajaran, lalu pengelolaan kelas ya Bu, agar anak-anak juga lebih aktif, intinya yang berpusat pada murid gitu ya Bu, pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga anak-anak itu merasa senang, merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran Bu Tianti di kelas. 7F, Apalagi 7F kemarin ya, apalagi itu matematika. Iya, Bu. Kadang anak-anak itu merasa sulit. Iya. Tapi dengan media pembelajaran yang menarik mungkin mereka akan semangat buat belajar. Iya, betul Bu. Betul, kadang-kadang anak itu harus dipacu gitu ya menggunakan media-media yang menarik gitu. Karena semangat belajarnya jika mereka kita ini menggunakan media pembelajaran yang unik dan menarik, mereka itu akan lebih tertantang, lebih senang ya Bu untuk jadi semakin pengen mencoba terus tuh Bu agar bisa gitu. Iya, betul. Nah, selanjutnya Bu Tian, dari diskusi kita, apakah Bu Tian sudah memiliki jawaban nih atas hasil tadi observasi yang kemarin? Bagaimana perasaannya Bu Tian sekarang setelah kita melakukan tahap pasca observasi ini? Saya merasa sangat senang Ibu Rahayu karena saya sudah diobservasi sama Ibu Rahayu. Jadi saya bisa mengetahui saya kurangnya di mana, saya kurang maksimal di bagian mana. Jadi saya bisa memotivasi diri saya sendiri agar saya bisa menjadikan anak-anak itu lebih semangat lagi buat belajar. Contohnya dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif, gitu Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Tian ya atas waktunya melakukan sesi pasca observasi, diskusi dengan saya. Saya juga nanti ingin berbincang-bincang lebih ya Bu. Mungkin kita nanti jadwalkan lagi ya Bu Tian. Baik Bu. Untuk diskusi terkait pembelajaran di sekolah. Terima kasih banyak. Ya, baik Ibu Ayu. Saya juga terima kasih karena sudah dibantu dengan Ibu Ayu. Ya, sama-sama. Nanti kita berdiskusi lagi tentang materi pembelajaran ya Bu. Iya, baik Ibu, siap. Iya Ibu.